Beberapa hari setelah insiden dengan tim teknisi, cerita tentang KM13 mulai menyebar lebih luas. Meski tidak pernah diumumkan secara resmi, pengemudi truk dan bus malam mulai berbagi peringatan lewat radio amatir. Frekuensi 107.3 jadi tempat mereka saling bertukar kabar, bukan tentang macet atau cuaca, tapi tentang hal-hal yang tak terlihat di kaca depan. Salah satu kisah paling menakutkan datang dari seorang sopir bus malam bernama Pak Harun. Ia dikenal ramah dan teliti. Malam itu, ia membawa penumpang dari Jawa Tengah menuju Jakarta, melewati jalur tol yang sepi. Semua tampak normal, hingga bus memasuki KM13. Saat itu sudah lewat tengah malam, dan sebagian besar penumpang tertidur. Tiba-tiba, spion dalam kabin memperlihatkan sesuatu yang janggal. Barisan kursi belakang yang sebelumnya kosong kini terlihat diisi oleh sosok perempuan berbaju putih duduk membelakangi. Rambutnya panjang dan basah, kepalanya condong ke samping seperti miring tak beraturan. Pak Harun menoleh cepat ke belakang, tapi tempat duduk itu kosong. Namun, saat ia kembali menatap ke kaca spion, sosok itu masih ada, dan kali ini lebih dekat. Duduk di barisan tengah, tangannya bergerak pelan seperti melambai. Pak Harun mulai membaca doa dalam hati, tapi saat ia mencoba mempercepat laju bus, mesinnya menggeram aneh, seolah menolak. Jalanan pun berubah. Penerangan padam, garis putih jalan menghilang, dan kabut mulai turun dari sisi kiri. Dari arah belakang, terdengar suara kaki menyeret. Bukan langkah kaki biasa, tapi seperti seseorang berjalan sambil menyeret bagian tubuh yang berat. Lalu, kaca jendela bus mulai memutih, membentuk siluet wajah-wajah pucat yang menempel dari luar. Mereka tidak mengetuk, tidak bicara, hanya diam memperhatikan dari luar dengan mata kosong. Penumpang mulai terbangun. Satu persatu mereka merasakan keanehan. Ada yang merasa duduknya terlalu dingin. Ada yang mendengar suara orang tertawa pelan dari dalam kursi. Seorang ibu mendapati tasnya terbuka dan isinya berantakan, seolah seseorang telah mengobrak-abriknya. Tapi yang paling menyeramkan terjadi ketika seorang anak kecil yang duduk bersama neneknya menunjuk ke lorong tengah dan berkata, "Tante itu jalan mundur." Mereka semua menoleh, dan di lorong bus benar-benar ada seseorang berjalan mundur pelan-pelan dari depan ke belakang. Gaun putihnya menyapu lantai dan rambutnya menjuntai menutupi wajah. Tubuhnya tampak melayang setengah inci dari lantai. Tapi yang membuat semua orang terpaku bukan itu, melainkan karena wajah perempuan itu menghadap ke arah mereka meski tubuhnya membelakangi. Bus akhirnya berhenti sendiri di tengah KM13. Mesin mati, lampu padam. Penumpang mulai menjerit, panik dan berusaha membuka pintu. Tapi semua terkunci, bahkan jendela tidak bisa dibuka. Suasana berubah mencekam, tangisan dan doa bercampur. Namun dari semua penumpang hanya satu yang cukup berani menoleh ke belakang terus-menerus. Seorang pria muda bernama Danu. Ia duduk di bangku paling belakang dan merasa seperti diperhatikan sejak awal perjalanan. Ketika ia mencoba berdiri dan menoleh ke arah luar jendela, sesuatu menempel di kaca. Bukan wajah, bukan tangan, tapi bekas telapak kaki kecil dan basah menempel dari luar ke dalam seperti seseorang merangkak mundur menaiki bus. Perlahan, kaki itu menghilang, tapi perasaan dingin di pundaknya belum pergi.
Ketika akhirnya bus bisa menyala kembali dan sampai ke pos akhir, seluruh penumpang dievakuasi. Beberapa mengalami trauma ringan, sebagian lainnya tidak bisa tidur selama berhari-hari. Tapi Danu tidak pernah terlihat lagi. Data dirinya ada di tiket, tapi tak satu pun dari penumpang lain mengingat pernah melihat atau berbicara dengannya sebelumnya. Kursi yang ia duduki ditemukan basah dan dingin, dengan sisa lumpur di sandarannya. Sejak saat itu, pengemudi bus diberi aturan tidak tertulis. Kalau melihat sesuatu di spion tengah, abaikan saja. Jangan menoleh, karena kalau kamu menoleh, kamu akan dihitung sebagai salah satu dari mereka. Namanya Winda, mahasiswi tingkat akhir yang sedang pulang ke rumah orang tuanya. Ia memilih berkendara sendiri malam itu karena kesibukan kuliah membuatnya terlambat berangkat. Ia tidak tahu apapun soal cerita KM13. Tidak pernah dengar tentang wanita berbaju putih atau bisikan aneh di tengah jalan tol. Baginya, tol hanyalah jalur cepat yang memotong waktu tempuh. Mobil kecilnya melaju dengan tenang, diiringi lagu-lagu dari playlist favorit. Winda menikmati malam sampai ponselnya mendadak kehilangan sinyal. Layar hanya menampilkan tulisan SOS only. Ia melihat sekeliling. Tak ada kendaraan lain. Tak ada lampu jalan. Ia memperlambat laju mobil, menyadari bahwa jalan yang dilintasinya tampak terlalu gelap. Begitu melihat papan penanda, ia membaca KM13. Awalnya ia hanya merasa sedikit waspada, tapi beberapa detik kemudian semua perangkat elektronik dalam mobil padam. Lampu mati, musik berhenti, ponsel tak menyala, bahkan jam digital di dashboard lenyap begitu saja. Hanya suara angin yang terdengar dari luar seolah meniupkan sesuatu ke dalam. Mobilnya melambat sendiri. Meski pedal gas ditekan dalam-dalam, kecepatannya menurun perlahan. Winda mulai panik. Ia hendak menepi dan menyalakan lampu hazard, tapi tombolnya tidak merespons. Saat itulah ia melihat jalanan di depannya mulai berubah. Garis putih di aspal yang biasanya lurus, kini tampak membentuk spiral memanjang, mengarah ke satu titik gelap di kejauhan. Rambu-rambu mulai muncul berulang. Hati-hati! Kurangi kecepatan, zona rawan, dan tolong jangan menoleh. Winda mulai berkeringat. Ia merasa seolah tak bergerak sama sekali, seperti mobilnya berjalan di tempat. Di spion samping, ia melihat bayangan-bayangan hitam berdiri di tepi jalan. Jumlahnya banyak, diam, dan semuanya menghadap ke mobilnya. Lalu suara napas berat terdengar dari bangku belakang. Bukan napas manusia biasa. Napas panjang, dalam, dan dingin. Tubuh Winda gemetar. Ia tidak berani menoleh. Ia hanya menatap lurus, mencoba fokus. Tapi tangan di setir mulai berat, seperti ditarik dari arah berlawanan. Kaca depan dipenuhi embun dari dalam, membentuk bekas-bekas tangan mungil yang seolah mengetuk minta dibukakan. Lalu, semuanya lenyap. Winda tersadar di tengah jalan kosong. KM13 tak lagi terlihat. Lampu mobil kembali menyala, musik berputar, ponsel aktif. Tapi tidak ada papan petunjuk, tidak ada kendaraan, tidak ada lampu jalan. Hanya jalan lurus sejauh mata memandang. Ia mencoba memutar balik, tapi jalan tetap sama. Dilewati berkali-kali, papan KM13 selalu muncul kembali. Bahkan ia menghitung sudah lewat 10 kali, tapi KM13 tak pernah hilang. Ia mencoba keluar mobil dan berteriak minta tolong. Tapi suaranya tak memantul kemanapun. Udara sunyi. Dan gelombang panas aneh naik dari aspal. Lalu terdengar suara perempuan berbisik dari balik semak di pinggir jalan. Sudah menoleh ya? Sekarang gilirannya tinggal di sini.
Winda berlari ke dalam mobil, mencoba menyetel GPS, tapi layar ponselnya hanya menampilkan satu kata, berhenti. Dan saat ia menatap kaca spion, ia melihat dirinya sendiri, tapi bukan ia yang sekarang. Sosok itu pucat, rambutnya berantakan, dan matanya kosong seperti tak lagi punya jiwa. Tak ada yang tahu apa yang terjadi padanya setelah itu. Mobilnya ditemukan 2 hari kemudian terparkir rapi di rest area puluhan kilometer dari KM 13. Kunci masih tergantung, pintu tak terkunci, tapi Winda tak pernah ditemukan. Cerita tentang Winda menyebar sebagai kabar burung di kalangan komunitas pengemudi. Banyak yang percaya bahwa siapapun yang terlalu lama menatap ke spion saat di KM 13 akan tersedot ke dalam lorong yang tidak bisa kembali. Lorong yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang sudah ditandai. Kini setiap kali melintasi KM 13, sebagian pengemudi menutupi spion tengah mereka dengan kain hitam. Sebagian lain menempelkan tulisan di dashboard. Lurus saja. Jangan berhenti, jangan tengok, jangan tanya. Malam itu hujan turun deras. Di ruang kontrol tol pusat, hanya 2 orang petugas yang berjaga. Salah satunya bernama Pak Mulyadi, petugas senior yang hampir pensiun. Sudah belasan tahun ia bekerja memantau kamera pengawas dan menerima laporan dari lapangan. Ia tahu betul kapan harus waspada dan kapan harus abaikan laporan iseng. Tapi sejak 2 bulan terakhir ada satu titik yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan dari layar, KM 13. Rekaman dari kamera di KM 13 sering kali menampilkan kejanggalan. Entah itu kabut yang hanya muncul di satu ruas jalan, kendaraan yang terekam 2 kali berturut-turut dalam interval waktu yang mustahil, atau sosok pejalan kaki yang muncul di pinggir jalan lalu menghilang dalam satu frame. Tapi yang paling sering terjadi adalah ini. Kamera menunjukkan mobil melintas, tapi sistem pelacakan tak pernah menerima kendaraan keluar di pintu tol manapun, seolah mobil itu menghilang di tengah perjalanan. Malam itu, salah satu operator memanggil Pak Mulyadi. Ada mobil keluarga yang terekam melewati KM 13 pukul 01.24 dini hari. Tapi anehnya, mobil itu muncul lagi 17 menit kemudian, masih di titik yang sama, masih dengan kecepatan yang hampir identik. Seperti pengulangan, seperti loop. Pak Mulyadi langsung meminta untuk disimpan sebagai arsip pribadi. Ini bukan pertama kalinya. Tapi malam itu, ia merasa harus turun sendiri ke lapangan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hanya duduk di ruang kontrol. Ia menyetir perlahan ke arah KM 13. Hujan masih turun, jalanan sepi. Di tengah jalan, ia melewati tanda peringatan ke-13 dan langsung merasa tekanan udara berubah. Mobilnya mulai terasa berat meski jalan menurun. Kabut tipis naik dari sela-sela trotoar dan suara radio di dashboard mulai terganggu. Tiba di titik KM 13, Pak Mulyadi berhenti di bahu jalan. Ia turun dengan senter, memeriksa sekitar. Angin dingin menerpa dan aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu yang lama, seperti kertas tua dan bunga Melayu yang sudah layu. Ia menyorotkan senter ke semak-semak. Tak ada yang aneh. Tapi begitu ia menoleh ke arah mobilnya, ia melihat sesuatu di dalam, di bangku penumpang belakang. Sosok anak kecil duduk diam, menghadap ke depan, seolah sudah menunggu sejak tadi. Ia mendekat perlahan, jantungnya berdetak makin cepat. Ia membuka pintu pelan, tapi bangku itu kosong.
Ia menarik napas panjang, mencoba berpikir jernih. Tapi saat ia masuk kembali ke mobil dan menyalakan mesin, layar navigasi menyala sendiri. Di situ tertulis satu kalimat, "Jalan pulangmu salah." Ia panik, mencoba menyalakan mesin, tapi semua mati. Lampu padam, pintu terkunci otomatis. Kabut semakin tebal menutupi kaca, lalu suara-suara mulai bermunculan. Bukan dari luar, tapi dari dalam mobil. Bisikan, tangisan, suara langkah kecil di bagasi, dan akhirnya suara tawa lirih, lembut, tinggi, dan tidak berasal dari mulut manusia. Layar navigasi kini berubah menjadi hitam dengan satu titik putih kecil yang terus mendekat, seolah ada sesuatu yang merayap dari kejauhan menuju tempat ia duduk. Dan saat titik itu mencapai pusat layar, semua suara berhenti, hening total. Mobil ditemukan esok paginya oleh patroli. Kunci masih tergantung, radio menyala, tapi tak ada siapa-siapa di dalam. Anehnya, kaca belakang penuh dengan bekas jari, ratusan, mungkin ribuan. Semuanya mengarah keluar, seolah ada banyak tangan kecil yang ingin keluar, tapi tak bisa. Pak Mulyadi tak pernah kembali ke ruang kontrol. Namanya hanya tinggal di daftar pegawai yang menghilang saat bertugas. Kini ada satu peringatan baru di internal staf jalan tol. Jika kamu ragu jalan pulangmu benar, lebih baik jangan lanjut. Karena di KM 13, tidak semua pulang bisa kembali. Setelah serangkaian kejadian aneh yang terus terjadi di KM 13, pihak tol akhirnya mengambil langkah drastis. Mereka menonaktifkan kamera pengawas di titik itu, mengalihkan jalur patroli, dan menambahkan lampu sorot ekstra terang yang selalu dinyalakan 24 jam. Tapi tetap saja, tidak banyak kendaraan yang mau melintas pada malam hari. KM 13 menjadi jalan yang dijauhi, bahkan oleh mereka yang tidak percaya tahayul. Namun, setiap beberapa minggu sekali, laporan tetap masuk. Mobil yang tidak terdeteksi keluar dari tol, pengemudi yang hilang arah, atau rekaman dashcam yang menampilkan bayangan putih berdiri di tengah jalan. Bahkan ada laporan dari seorang pengemudi taksi online yang mengaku menurunkan penumpang wanita berbaju putih di dekat KM 13. Ia tidak curiga sedikit pun, sampai ia melihat jok belakang kosong di cermin, padahal masih bisa mencium bau bunga melati dari tempat duduk penumpang. Cerita-cerita itu terus hidup, berganti-ganti tokoh, tapi latarnya tetap sama, KM 13. Ada yang bilang, jalan itu dibangun di atas tanah yang tak pernah diberkati. Ada juga yang percaya itu bukan sekadar tanah kuburan, melainkan pintu kecil menuju tempat lain, tempat yang tidak memiliki konsep waktu seperti dunia ini. Tempat di mana mereka yang hilang tidak benar-benar mati, tapi terjebak, menjadi bagian dari bayangan-bayangan yang berdiri di pinggir jalan. Dan sang penunggu, sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang, tak pernah benar-benar menunjukkan wajahnya, hanya menunggu, diam, di tempat yang sama, berdiri tanpa bergerak, menunduk, menatap kendaraan yang lewat satu persatu. Kadang ia hanya muncul sebagai bayangan, kadang ia mengetuk kaca. Tapi jika seseorang berani berhenti, atau menoleh, atau sekedar menunjukkan rasa kasihan, ia akan ikut pulang. Tanpa suara, tanpa jejak. Di sebuah pos jaga yang kini sudah tak lagi dipakai, tertempel catatan kecil bekas ditulis tangan, mungkin dari petugas terakhir yang pernah berjaga di sana. Kalau kamu lewat KM 13 dan melihat dia berdiri di tepi jalan, jangan berhenti. Jangan perlankan mobilmu, jangan lihat spion. Karena sekali kamu lihat matanya, dia akan ikut pulang bersamamu, dan dia tak akan pernah pergi. Cerita ini berakhir di sini, tapi bagi mereka yang masih harus menyetir malam-malam melewati jalan tol, apalagi sendirian, jangan terlalu percaya bahwa semua jalan menuju rumah itu aman.
karena kadang ada yang ikut pulang tanpa diundang. Dan di luar sana, di KM13 yang terus diselimuti kabut tipis, ia masih berdiri di tempat yang sama, menunggu giliran berikutnya.